Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama dengan Pak Riyadi, Pak Ci dan juga Pak Juhairi. Oke, saya mau lempar lagi ke Pak Ci. Pak Ci, lalu bagaimana nih em, penggunaan dana desa di Lampung Barat? Melihat pembangunan yang sudah dilakukan seperti apa? Apakah sudah ada pembangunan apa saja yang sudah dilakukan dengan menggunakan pengelolaan dana desa ini, Pak Ci? Jadi kalau bicara masalah apa saja manfaat daripada dana desa yang sudah dilakukan di masing-masing PEKON, yang pertama yang harus diketahui oleh peserta jasa menyapa, pemirsa seluruhnya, yang pertama terbukti di Kabupaten Lampung Barat ini ada 10 PEKON mandiri dan tinggal 1 PEKON lagi yang tertinggal. Ada beberapa kabupaten yang kita anggap mungkin dari sisi APBD mereka lebih mampu, dari sumber daya manusia mereka lebih mampu. Tetapi kalau bicara masalah PEKON mandirinya di Lampung, yang tertinggi adalah Lampung Barat, PEKON mandiri. Kemandirian PEKON ini tidak terlepas daripada pengelolaan dana desa yang tepat sasaran, termasuk juga pengawasan dan pembinaan yang baik. Nah, jadi pada kesempatan ini tentu apa saja yang sudah dirasakan. Yang pertama, sarana fisik dan non fisik ini sudah kita nampak, terlihat, terasa dan termanfaat. Balai-balai PEKON yang selama ini mungkin sangat memprihatinkan, sudah ada yang balai PEKONnya malah melebihi kantor camat. Termasuk juga ada beberapa PEKON yang masuk dalam kategori maju, yang dulunya mungkin diorang sulit untuk mendapatkan sarana olahraga, sarana budaya, sarana yang lainnya, kegiatan-kegiatan umumnya. Mereka sudah bangun yang namanya balai pertemuan, ataupun gedung olahraga. Termasuk juga infrastruktur, karena memang dari awal saya sampaikan, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat saat ini adalah infrastruktur yang mantap. Jadi kalau bicara masalah jalan kampung, antar kampung, jalan desa dengan desa, ataupun pemangku dengan pemangku, lingkungan dengan lingkungan, ataupun dusun dengan dusun, menurut hemat kami sekarang ini sudah hampir 70 mantap lah. Minimal dia 67% mantap, artinya 3% lagi menuju angka 70% mantap. Artinya ruas-ruas jalan hanya beberapa kecamatan yang menurut hemat kami yang memang mungkin perlu dilakukan pendampingan dan sekaligus pembinaan, pengarahan, yaitu seperti Kecamatan Banda Negeri Suwo, karena memang luas arealnya cukup luas dan kompleksitas persoalannya pun sangat kompleks. Jadi wajar saja kalaupun mungkin masih banyak PEKON-PEKON di Kecamatan Banda Negeri Suwo, termasuk juga Pagar Dewa yang notabene adalah ketuanya, abdesinya adalah tinggal di Kecamatan Pagar Dewa, tetapi PEKON beliau ini banyak melalui yang namanya Taman Nasional Bukit Basa Selatan, termasuk juga hutan lindung yang tidak mudah untuk kita bangun karena persyaratan-persyaratan regulasi-regulasinya cukup berbelit-belit. Himbauan dan harapan saya kepada seluruh Pratin, dan ini mungkin sudah bulan Maret ya, bentar lagi mungkin Pak Pratin sudah mulai cair nih dana desanya kan. Nah, tolong nanti dana desanya dipergunakan dengan baik sesuai dengan hasil rapat di tingkat PEKON, sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, dan yang paling penting adalah tidak keluar daripada undang-undang dana desa tersebut. Saya kira itu mungkin Mbak Kristi. Baik, terima kasih Pak Haji. Lalu saya ingin menanyakan pada Pak Juhairi. Pak, bagaimana nih cara Bapak untuk mengkomunikasikan kepada para peratin agar tidak menyeleweng pada aturan yang sudah diberikan? Silakan Pak. Terima kasih Mbak Kristi. Jadi kami Abdesi selaku ujung tombak daripada kawan-kawan Pratin se-Kabupaten Lampung Barat ini senantiasa saling menghimbau, saling berkomunikasi bagaimana agar pelaksanaan pembangunan di PEKON itu tidak menyalahi daripada aturan. Itulah yang senantiasa kami lakukan. Kami di tingkat kabupaten selaku DPC mengajak ketua-ketua kecamatan selalu DPK untuk senantiasa bertukar informasi dan selalu memberikan saran-saran baik juga ke teman-teman pratin-pratin di PEKON-PEKON. Jadi mudah-mudahan dengan selalu diberi wawasan oleh Bapak Bupati dan juga sekarang sudah adanya program Jaksa Menyapa, mudah-mudahan kami di PEKON-PEKON ini akan senantiasa mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Demikian Mbak Kristi.
Baik, terima kasih Bapak. Pak Riyadi, saya ingin menanyakan Pak, sebenarnya target dari program yang sedang dilakukan ini apa Pak? Terima kasih Mbak Kristi ya. Ya. Targetnya itu adalah penyelamatan keuangan negara, karena memang Undang-Undang Kejaksaan telah memandatkan kepada Kejaksaan bahwa kejaksaan itu adalah tugasnya menyelamatkan keuangan negara. Sedangkan selama ini penyelamatan keuangan negara itu diartikan penindakan itu Pak Bupati. Diartikan penindakan. Padahal sebenarnya penyelamatan itu bisa juga pencegahan. Saya sudah screenshot nih Mbak, saya izin sebentar ya, saya buka bentar ini saya. Kemarin sudah berapa banyak yang diselamatkan keuangan negara. Ini juga sebagai sebagai siar lah pada masyarakat. Selama tahun 2020 ini di bidang pidana khusus penindakan, Kejaksaan Agung ini sudah menyelamatkan uang negara 19,2 triliun. Lalu kontribusi untuk pajak PNBP 346,1 miliar. Di bidang perdata dan tahunan negara sampai 239,5 triliun dan 11,8 dolar Amerika Serikat dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa paradigma kejaksaan ini sudah berubah, bukan hanya penindakan. Jadi penindakan sekalipun dalam pidana khusus, targetnya yang paling utama adalah pengembalian keuangan negara. Dan kalau kepala desa ini terus terang aja, begitu dia korupsi ini kan kadang-kadang ratusan juta, biaya penuntutan itu juga segitu. Jadi akhirnya pikir-pikir nggak sebanding. Lebih baik bagi kami jajaran Kejaksaan Lampung Barat menyelamatkan keuangan negara yang lebih penting. Jadi kalau umpamanya dia ada kerugian ya kita kembalikan dulu lah. Rasanya begitu ya. Dan satu mungkin ini saya titip pesan juga sama kepala desa. Kebetulan para perhatiin ini menghadiri, tolong jaga diri dan keluarga. Kenapa? Karena manakala kita sudah kena kasus korupsi, bukan hanya kita yang kena, anak mau sekolah malu, istri mau keluar rumah juga malu. Jadi jangan sampai hanya dengan korupsi yang sedikit-sedikit kita sudah merusak nama baik kita dan juga keluarga kita. Pengalaman saya di tahun 99 pada waktu saya masih di Kejaksaan Negeri Metro. Ada satu kepala desa jadi tersangka, Pak Bupati. Satu kepala desa tersangka, istrinya meninggal. Ya kenapa? Karena stres. Stres, kenapa? Karena sudah biasa dihormati. Kalau itu Pak Agustus kan silakan Bapak Lurah berikan sambutan, silakan Ibu Lurah. Tapi tiba-tiba namanya seperti begitu dipanggil oleh kejaksaan. Kan beban mental. Maka dari forum ini juga Jaksa Menyapa saya hanya menghimbau ya yang memang tadinya agak menyimpang tolong ini yang baik tetap kita bantu, yang takut segera berani untuk melaksanakan program-program. Kami akan kawal ya. Kami akan kawal itu program itu. Jadi kira-kira begitulah, target kami adalah penyelamatan keuangan negara sebesar-besarnya, bukan target memenjarakan orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas penjelasannya. Pak Cia atas penjelasannya, terima kasih. Pak Juhairi juga terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita pada dialog spesial kali ini, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.